Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansarul Hanif dari kelas B3 2019 ingin menjelaskan tentang pengertian dari MBS. Pengertian dari MBS, untuk singkatan dari MBS yaitu Manajemen Berbasis Sekolah, bisa disingkat MBS, yaitu Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan suatu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan. Manajemen sekolah berbasis sekolah merupakan hasil terjemahan dari School Based Management atau SBM, adalah suatu pendidikan bertujuan untuk merancang pengelolaan sekolah dengan memberi kekuasaan kepada kepala sekolah dalam upaya memperbaiki hasil kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Manajemen berbasis sekolah merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kekuasaan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan suatu program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhan melalui pemberdayaan sumber daya yang ada, termasuk partisipasi masyarakat, sehingga lebih mencerminkan adanya suatu peningkatan pemberian pelayanan penyelenggaraan secara demokratis, transparan, dan akuntabel secara nyata untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu pendidikan atau dalam suatu pengajaran. Baik, di sini juga ada tujuan dan manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Tujuan manfaat ini menurut Subakir dan Sapari 2001, tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar, lebih luas untuk mengelola urusan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Mujasa 2006, tujuan manajemen sekolah yaitu 1. Peningkatan efisien, 2. Peningkatan mutu, 3. Peningkatan pemetaan. Konsep dan prinsip manajemen berbasis sekolah. Menurut Dediknas 2005, konsep manajemen berbasis sekolah terdapat menjadi 3, yaitu otonomi. Otonomi adalah kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah yang di dalamnya mengatur atau mengurus kepentingan sekolah dan mencapai tujuan di sekolah tersebut. Yang kedua ada kemandirian. Kemandirian adalah langkah dalam pengambilan keputusan tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, mengambil strategi, metode memecahkan persoalan, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yang terakhir demokratis, yaitu demokratis elemen sekolah yang melibatkan dalam menetapkan atau menyusun, melaksanakan, serta mengevaluasi. Prinsip-prinsip dari manajemen berbasis sekolah menurut Nurholis 2005. Yang pertama ada prinsip equifinalitas atau prinsip of equifinality. Yang kedua prinsip desentralisasi atau prinsip of decentralization. Yang ketiga ada prinsip pengelolaan mandiri atau prinsip of self managing system. Yang keempat ada prinsip inisiatif manusia atau prinsip of human initiative. Sedangkan di sini ada manajemen berbasis sekolah. Komponen manajemen berbasis sekolah yaitu ada komponen berbasis sekolah. Menurut Mujasa 2006 ada 7 komponen tersebut. Yang pertama ada komponen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan titik beratan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Kurikulum ini adalah pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, peserta didiknya dalam melakukan sekolah baik di luar maupun dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua ada manajemen kesiswaan, adalah pemetaan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan peserta didik mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan
pembelajaran di sekolah tetap berjalan lancar, tertib, teratur, serta mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada manajemen guru, yaitu keberhasilan MBS sangat ditentukan oleh keberhasilan pemimpinnya dan mengelola tenaga guru yang tersedia di sekolah. Manajemen tenaga guru bertujuan untuk memperdayagunakan tenaga guru secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan, yaitu manajemen pembiayaan secara keuangan atau pembiayaan keuangan. Pembiayaan sekolah merupakan komponen produksi yang terlaksana kegiatan belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Manajemen komponen keuangan harus dilakukan dengan baik dan teliti melalui tahap penyusunan anggaran, pengawasan, dan penanggung-jawaban agar semua sekolah benar-benar bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tidak ada kebocoran-kebocoran serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu penunjang suatu pendidikan di sekolah harus ada sarana dan prasarana, di mana kalau tidak ada sarana dan prasarana sekolah tersebut tidak akan berjalan. Yang keempat ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir ada manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus yaitu meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.